Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Ananda. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang ekonomi dengan bahasan tentang pelaku ekonomi, elastisitas dan inovasi. Untuk pelaku ekonomi nanti kita breakdown dalam circular flow diagram. Lalu elastisitas ini nanti akan kita hitung secara kuantitatif. Setelah kita hitung secara kuantitatif, nanti akan kita klasifikasikan secara kualitatif. Sementara untuk inflasi, Anda sekalian, inflasi itu nanti fokus kita pada kebijakan ya, untuk mengatasi inflasi. Nah, dari sini mari kita lihat pembahasan soal-soal ujian nasional ya, untuk tahun 2018 dan 2019 dari nomor 8 sampai dengan nomor 11. Nah, kita lihat satu persatu ya, secara berurutan dari nomor 8 dulu ya. Ya, kita lihat. Perhatikan circular flow diagram yang terpampang di sini. Di sini ada pelaku ekonomi dari 4 sektor. Walaupun di sini kamu lihat ada RTK, RTN, RTP, pasar input, pasar output, MLM. Tapi ini disebut 4 sektor. Kenapa bukan 6 sektor sebagaimana bundaran-bundaran ini? Ya? Sebab 4 sektor itu hitungannya adalah RTK, RTP, RTN, lalu masyarakat luar negeri. Ya, itu jadi 4. Sementara pasar input dan pasar output itu hanyalah merupakan karakter dari bentuk pasar yang mana pasar input itu merupakan faktor produksi dari masing-masing yang memberikan kontribusi dalam rangka untuk menghasilkan barang dan jasa yang dihasilkan di pasar output. Nah, ingat bahwa pasar input itu merupakan kontribusi dari masing-masing faktor produksi. Nah, dari sini kamu harus sudah bisa memahami seluruh circular flow diagram ini secara cermat. Jangan sampai kamu dalam mengidentifikasi soal ini keliru, sebab ini berpengaruh pada penyelesaian soal-soal yang nanti akan kita kerjakan. Coba dari circular flow diagram ini kita lihat pertanyaannya apa. Kita lihat besarnya jumlah penduduk di negara berkembang membuat ketersediaan lapangan kerja semakin terbatas. Seperti negara kita, itu negara berkembang, dan lapangan pekerjaannya semakin terbatas, sehingga jumlah pengangguran di masyarakat meningkat. Ini merupakan konsekuensi logis Anda sekalian. Nah, bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi kondisi tersebut? Yaitu dengan, ini mestinya koma mestinya ya, tapi soal ujian nasional memang demikian ya, dengan mengirimkan TKI ke luar negeri agar mendapatkan pekerjaan. Nah, dari statement ini ada pertanyaan. Dari ilustrasi tersebut, upaya pemerintah dikaitkan circular flow diagram ditunjukkan arus nomor berapa. Kita pahami dulu pertanyaannya. Setelah kamu memahami tentang circular flow diagram secara keseluruhan, kita pahami pertanyaannya ya. Jadi upaya pemerintah mengirimkan TKI ke luar negeri agar mendapatkan pekerjaan. Bagaimana kaitannya dengan circular flow diagram yang tadi sudah ditayangkan? Nah, kaitannya adalah bahwa mengirimkan TKI ke luar negeri itu hubungannya dengan pasar input. Mengapa demikian? Ya, bisa kita jelaskan bahwa para TKI ini dikirim ke luar negeri ini dalam rangka untuk memberikan kontribusi faktor produksi. Ya, faktor produksi apa? Kalau TKI tentu saja faktor produksi tenaga kerja. Nah, kita lihat mana yang relevan dengan pertanyaan itu adalah ketika pasar input ya, mengirimkan ke masyarakat luar negeri yang rentetannya berasal dari RTK. Jadi rumah tangga konsumen mengirimkan tenaga kerja melalui pasar input. Di sini pertemuan antara permintaan dan penawaran faktor produksi, di mana RTK menawarkan, masyarakat luar negeri membutuhkan atau membeli.
maka dikirim ke sini setelah ada penawaran. Ya. Setelah ada penawaran dari RTK, lalu ada permintaan dari masa wajib dikirim ke sini. Nah, jadi rentetan garisnya adalah nomor 1 dan nomor 13. Kita lihat ya jawabannya. 1 dan 13 adalah A. Maka kunci jawabnya adalah, nah ini pembahasannya tadi sudah saya sampaikan, kunci jawabannya adalah A. Nomor 8. Berikutnya nomor 9. Ya. Fungsi permintaan ikan kakap merah di pasar ikan Rejo Binangun, QD ini singkatan dari quantity of demand. Ya. Sama dengan 20 plus 4P, ini menunjukkan slope yang positif pada saat air laut pasang dan pilihan petani bukan jenis dan seterusnya. Anda perhatikan baik-baik. Berdasarkan data di atas, maka jenis elastisitas permintaan ikan kakap di pasar nasional adalah. Nah, lihat ini pertanyaannya nanti dibutuhkan jawaban yang bersifat kualitatif. Tetapi kita harus mengerjakan dulu dari analisis kuantitatif. Nah, bagaimana pembahasannya? Lihatlah, ya, ketika jumlah permintaan sebesar 400, sedangkan Q sama dengan 20 plus 4P, maka Q-nya, ya, jumlah itu kuantiti sebesar 400 kita pasangkan di sini. 400 sama dengan 20 plus 4P. Nah, maka 4P ya, andaikan saja ini tetap ya 4P, kita geser ke sana negatif, tetapi kita kalikan negatif jadi positif, atau diberikan di sini 4P sama dengan 400 min 20. Ini masalah notasi min plus di matematika sudah jelas ya. 4P sama dengan 400 min 20. Ketemu 380 4P-nya. Lah P-nya berapa? Tentu 380 dibagi 5. Nah, ketemu berapa? Ketemu 90. 380 dibagi 4 berarti 19 dibagi 2 ya 95 ya, ketemu 95 harusnya 95 ya. Nah, adalah P1 ketika jumlah permintaan turun menjadi 300, sedangkan Q 20 plus 4 sama 4P ini harusnya nyambung ke sini, maka 300 sama dengan 20 plus 4P, 4P sama dengan 300 min 20, 4P sama dengan 280, P-nya sama dengan 70. Itu merupakan P2. Ini P1, ini P2. Nah, rumus elastisitas delta Q per delta P kalikan P per Q, di mana delta Q per delta P ini adalah turunan pertama dari fungsi permintaan sendiri. Jadi fungsi linear ini diturunkan, ya, turunannya dicari, maka ketemu ya Q sama dengan 20 plus 4P ini kalau diturunkan menjadi 0, 4P diturunkan menjadi 4. Ya, maka turunan delta Q per delta P sama dengan 4. P1 92 atau 95 tidak masalah ya, tadi 95, dan Q1 nya sama dengan 400. Jadi elastisitas 4 kali ya. Ini delta Q per delta P ini 4. Nah, kali 92 atau 95 ya, seandainya 95 pun tetap tidak bermasalah ya, karena ini kalau dikalikan masih di bawah 400. Jadi 4 kali 92 atau 95 dibagi 400 sama dengan 0,9 N elastis kali 90. Nah, ini jawabannya adalah N elastis. Nah, kita lihat kunci jawabannya. Nah, jadi jawabannya adalah B. Ya. Sekali lagi angka 90 atau 95 tadi tidak bermasalah karena tetap indeksnya ketemu, angkanya ketemu di bawah 1. Kalau sampai ketemu 1 itu berarti elastis, berarti uniter ya, elastisitas uniter ya. Elastisitas uniter. Ini yang nomor 9. Berikutnya nomor 10. Inflasi. Pada dasarnya inflasi yang tinggi dapat membuat kondisi perekonomian semakin tidak stabil. Ya, jadi seperti saat ini kondisi ekonomi tidak stabil. Mengapa? Karena terjadi inflasi. Ya. H
harga barang yang terus mengalami peningkatan akan berdampak pada setiap pelaku ekonomi. Ya, saat ini, contoh realnya saat ini Anda sekalian, harga barang terus mengalami peningkatan, harga kebutuhan pokok maupun harga kebutuhan yang bukan pokok. Jadi inflasi itu kenaikan harga secara umum. Jika pemerintah tidak segera mengambil kebijakan, maka dikhawatirkan inflasi susah untuk dikendalikan. Nah, seperti saat ini, maka pemerintah dituntut untuk melakukan kebijakan supaya inflasi tidak menjadi bola liar sehingga tidak terkendali. Nah, kita lihat yang berikutnya ya. Berdasarkan ilustrasi di atas, dampak inflasi, lihat ya ini dampak inflasi. Ya, perhatikan baik-baik. Apa dampak inflasi terhadap minat untuk menabung? Lihat A, B, C, D, E. Kami perhatikan baik-baik. Kita bahas dulu, coba kita bahas. Ya. Dalam masa inflasi, jumlah uang yang beredar jauh melampaui barang yang dijual di pasar. Jadi jumlah uang yang beredar lebih besar daripada jumlah barang yang dijual di pasar. Oleh karena itu, harga barang dan jasa pada umumnya mengalami kenaikan secara terus-menerus. Jumlah uangnya banyak, jumlah barangnya sedikit, maka harganya akan naik. Ya. Itu mengakibatkan nilai uang merosot atau menurun secara terus-menerus. Nah, sehingga mengakibatkan orang lebih suka memegang barang. Saat ini orang ras ke toko-toko atau ke semacam retail untuk membeli barang, memborong barang. Ya. Kenapa? Karena mereka khawatir harganya naik terus. Ya. Daripada memegang uang, orang tidak suka memegang uang. Mengapa? Karena nilainya terjun bebas, merosot begini. Ya. Nah, hal itu menyebabkan minat masyarakat untuk menabung menjadi berkurang atau turun. Jadi orang tidak suka menabung. Mengapa Pak? Sebab menyimpan uang terkena inflasi, nilainya akan tergerus turun terus. Orang lebih suka menyimpan barang atau memegang barang. Orang tidak suka menabung. Nah, oleh karena itu jawabannya adalah A. Mengapa A? Kita lihat optionnya di atas. Ya, mengapa A? Ya, mendorong para penabung mengambil tabungan di bank untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Ini adalah dalam ilmu ekonomi disebut analogi. Orang tidak suka menabung, orang tidak suka untuk menyimpan uang di bank. Itu sama saja mendorong para penabung mengambil tabungan. Tabungannya diambil di bank untuk ditukar dengan barang. Artinya uangnya diambil di bank, mereka tidak suka menabung, lalu uang itu digunakan untuk membeli barang. Jadilah mereka menyimpan barang. Jelas ya Anda? Ya, terima kasih. Lalu yang nomor 11. Berikut ini beberapa kebijakan moneter yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Ya. 1. Bank sentral menaikkan cadangan wajib minimum pada saat terjadinya inflasi. Ya. Cadangan wajib minimum ini istilah resminya di Bank Indonesia adalah GWM. Apa itu GWM? Giro wajib minimum. Suatu uang yang harus disimpan di bank, ya, harus disimpan di bank. Ketika sebuah nyimpannya di Bank Indonesia, ketika sebuah bank umum mau memberikan kredit kepada masyarakat, ya, kalau dia mau memberikan pinjaman kepada masyarakat, dia terlebih dahulu harus punya simpanan di Bank Indonesia untuk backup. 2. Bank sentral menetapkan pemberian kredit agar selalu berdasarkan 5C. Apa itu 5C? Capital, kolateral, capital, kolateral, lalu karakter, capacity, dan capital, ya, modal, kolateral, jaminan, capacity, kapasitas, ya, capital, lalu karakter. Nah, itu 5C itu. 5C digunakan sebagai basis atau dasar untuk memberikan pinjaman kepada bank. Contoh, kita punya teman kaya mau minjam uang di bank 100 juta. Padahal modalnya dia mempunyai mobil yang bagus, rumahnya bagus.
belum tentu dia dikasih pinjaman. Kenapa? Karakternya bagus. Nah, Bank Sentral melarang bank umum untuk menahan pinjaman tahunan. Ya, Bank Sentral melarang bank umum untuk menahan pinjaman. Artinya, Bank Sentral diminta untuk memperlancar pinjaman tabungan. Yang berikutnya, Bank Sentral meminta agar bank umum untuk melepaskan pinjaman. Nomor 3 dan nomor 4 ini sama saja, tidak ada perbedaannya, ya, sama, tidak ada bedanya. Cuma beda kalimat tapi substansinya sama. Nomor 4, Bank Sentral meminta agar bank umum untuk melepaskan pinjaman. Ya sudah. Nomor 5, operasi pasar terbuka dapat dilakukan Bank Sentral dengan lelang SBI. Apa itu pasar terbuka? Ini dalam bahasa asing dikatakan open market operation, ya. Nah, ini pasar terbuka itu Bank Sentral menjual surat berharga atau membeli surat berharga dengan lelang SBI, sertifikat Bank Indonesia, begitu ya. Nah, lihatlah apa pertanyaannya, kita lihat. Dari penjelasan di atas, kebijakan moneter kualitatif ditunjukkan oleh nomor. Apa toh kebijakan moneter kualitatif? Lihat pada pembahasan. Ya. Kebijakan moneter kuantitatif dulu, ya, adalah kebijakan moneter dengan instrumen suku bunga dan instrumen lain. Ya, instrumen suku bunga dan instrumen lain yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Jadi yang dipengaruhi adalah jumlahnya. Contohnya kebijakan pasar terbuka, open market operation, dan politik diskonto, ya, ini suku bunga. Lalu giro wajib minimum, ini GWM. Nah, ini contoh kebijakan kuantitatif. Mengapa Pak ini termasuk kebijakan kuantitatif? Karena yang saya sebutkan ini semuanya mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, mana Pak yang kualitatif? Nah, adalah kebijakan moneter yang dilakukan melalui peraturan yang diterapkan pada sebuah institusi. Jadi ini kebijakan kualitatif itu tidak langsung untuk menggelontor atau menarik uang yang beredar, tapi melalui roundabout production-nya. Jadi melalui cara berputar, dia menghimbau sebuah institusi itu yang melakukan eksekusi, gitu ya. Nah, contohnya kredit selektif. Nah, jadi himbauan untuk melakukan kredit selektif. Nah, kredit itu harus diperiksa dengan teliti. Nah, himbauan untuk menahan atau memberikan pinjaman. Nah, ini sudah jelas ya. Himbauan untuk menahan pinjaman atau memberikan pinjaman pada bank. Moral suasion, apa itu moral suasion? Itu adalah anjuran moral. Anjuran moral dalam inflasi, masa-masa inflasi supaya masyarakat itu menahan laju, ya, untuk menahan laju keinginan berkonsumsi, ya, jadi menyimpan uang itu anjuran moral. Ya. Nah, pembahasannya seperti ini, lalu kita kembali kepada optionnya, mana yang merupakan kebijakan kualitatif? Ya. GWM jelas. Kuantitatif. Operasi pasar terbuka ini melalui suku bunga, ya, suku bunga. Nah, maka suku bunga dan GWM ini termasuk kuantitatif. Nah, sehingga yang kualitatif adalah Bank Sentral menertibkan yang jadi Bank Sentral melarang bank umum, gitu ya. Lalu Bank Sentral meminta agar bank umum untuk melepaskan pinjaman. Jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Lihat kunci jawabannya, ya. 2, 3, dan 4 sama dengan C. Mengapa? Karena kebijakan diskonto BBM merupakan kebijakan kuantitatif sebagaimana disebutkan nomor 1 dan 5. 1 dan 5 kuantitatif, berarti 2, 3, 4 kuantitatif. Demikian. Nah, demikian para siswa pembahasan soal dari nomor 8, ya, nomor 8 sampai nomor 11, ya. Berikutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan, ya. 4 saja, ya. Untuk ujian nasional 18-19, nomor 12 sampai nomor 15. Tetapi soal dikerjakan secara uraian.
disertai penjelasan yang singkat tapi jelas. Mohon jangan diambil kebiasaan. Untuk pembahasan lebih lanjut, Anda di e-learning ya. Sudah jelas